Selamat pagi jemaat GKJ Wonocatur yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam ibadah online Minggu 8 Agustus 2021 dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami Majelis GKJ Wonocatur akan membacakan warta jemaat yang demikian. Yang pertama, fasilitas Zoom Meeting. Diberitahukan kepada seluruh kelompok PA, Majelis Bidang, dan Komisi di GKJ Wonocatur, dengan adanya PPKM darurat ini dan sebagai antisipasi kerumunan, kami Majelis Gereja Kristen Jawa Wonocatur memberikan fasilitas Zoom Meeting yang dapat dipergunakan untuk rapat, ibadah online, dan persekutuan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Saudara Iwan di nomor 0899 511 2422. Yang kedua, surat atestasi masuk. Majelis Gereja telah menerima surat atestasi masuk dari GKJ Purbalingga untuk yang pertama, Bapak Subarjono, Kepala Keluarga. Yang kedua, Ibu Kristina Supriyatinah, istri, yang bertempat tinggal di Bintaran Wetan, Sri Mulyo, Piyungan, Bantul. Kita terima keluarga tersebut menjadi warga GKJ Wonocatur dengan sukacita. Yang ketiga, tata cara persembahan. Persembahan pada saat ini disarankan menggunakan fasilitas non-tunai atau transfer atau menggunakan QRIS yang dapat Bapak Ibu lihat pada tampilan sebelum dan sesudah ibadah. Persembahan tunai dapat dikirimkan dan dimasukkan di dalam kotak yang telah disediakan di kantor gereja setiap hari kerja. Untuk rekening BPD Gereja Kristen Jawa Wonocatur nomor 054 221 00590. Yang pertama untuk mingguan, yang kedua untuk pengadaan sarana multimedia dengan kode 001, dan yang ketiga untuk bulanan kode 002. Untuk rekening Panitia Renovasi Gereja BJAKCPA Dusun Cipto nomor 69750784446 atas nama Margareta Rini Yuniawati SP atau Aryo Prawoto. Demikian Bapak Ibu Saudara warta jemaat minggu ini. Salam sehat bagi kita semua, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini dengan menyanyikan PKJ 192 bait yang pertama. Nada
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini. Dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, kita datang di hadapan Tuhan dan saat ini Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama hidup di dalam kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus bersabda dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40, yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 38 bait yang pertama. Telah kutemukan dasar kuat. Mari kita bersama sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam penghayatan akan bulan kebangsaan di mana Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa. Maka ada berita pengampunan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan menurut Injil Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Yang demikian sabdanya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan
yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Berita tentang cinta kasih Tuhan Yesus saat ini kita sambut dalam satu syair pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 200, Ku diubahnya. Jemaat yang terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami dipersatukan dalam ibadah keluarga untuk merayakan tentang kasih dan berkat serta kemurahan Tuhan, di mana gereja-gereja Kristen Jawa memasuki bulan Agustus ini adalah sebagai bulan kebangsaan. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tolong Tuhan, agar kami dimampukan untuk tidak hanya mendengarkan, tapi juga sanggup untuk melaksanakannya. Dalam kelemahan hidup kami, Kau nyatakan berkat, kekuatan, dan kemampuan. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami bermohon. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memperhatikan bacaan berdasarkan Injil Yohanes 6 ayat 35 disambut nanti pada
ayat 41 sampai dengan ayat 51 sebagai sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, pada pelayanan minggu ini, ibadah minggu ini, kita hendak memperhatikan pada satu tema, yaitu hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika kita berbicara tentang kemerdekaan, tentu kita dapat memaknai bahwa kemerdekaan itu adalah diartikan bebas, tidak terikat atau lepas dari tuntutan, lepas dari sesuatu yang menindas. Satu contoh dalam kehidupan perkembangan teknologi informasi di masa ini, banyak orang sudah merasa bebas untuk mengekspresikan keinginannya dalam memanfaatkan media sosial. Bebas untuk menyalurkan aspirasi. Tetapi bila kita melihat dalam kenyataannya, kadangkala juga ditemukan orang-orang yang cenderung tidak bertanggung jawab di dalam memanfaatkan kebebasan, kemerdekaan dalam dunia
informasi melalui media-media yang ada. Bahkan dengan kata sederhana saya artikan, mereka itu cenderung kebablasan. Tidak dipikir secara matang, merugikan atau tidak bagi orang lain, pihak lain. Itulah realitas sosial yang kita jumpai dari satu contoh tentang pemanfaatan medsos. Saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki bulan kebangsaan. Dan hari ini kita hendak memperhatikan pewartaan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Disambung pada ayat 41 sampai dengan ayat 51. Kita mendapat berita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengaktualisasikan dirinya sebagai roti hidup. Yang dengan maksud kehadirannya adalah untuk memperteguhkan tentang kehadiran Allah di dalam dirinya yang berdampak pada misi dan tujuan, yaitu keselamatan hidup kekal bagi para pengikutnya. Maka ketika kita berbicara tentang misi Yesus, tidak lepas dari aspek yang tidak diraih, yaitu keselamatan kemerdekaan dari dosa untuk para pengikutnya atau setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, orang merdeka di dalam Kristus itu dipahami memiliki spiritualitas yang akrab dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang merdeka itu memiliki relasi spiritual yang akrab dengan Tuhan Yesus. Demikian juga relasi spiritual itu akan membangun sebuah keintiman. Orang itu tak percaya kepadanya. Dan ketika orang itu percaya kepadanya, akan memiliki sikap mental dan kepekaan sosial yang penuh dengan tanggung jawab. Mari kita perhatikan. Kita menjumpai dialog antara orang Yahudi dan Yesus pada waktu itu dalam satu percakapan tentang konteks roti hidup, di mana Yesus menekankan bahwa dirinya itu roti hidup. Itu dapat kita baca dalam ayat 35. Tuhan Yesus menyampaikan pengakuan bahwa Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Di sini Yesus menegaskan bahwa barang siapa datang kepadanya, tidak akan lapar lagi. Dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Orang-orang Yahudi mendengar perkataan Yesus. Mereka bersungut-sungut ketika Yesus berkata, Akulah roti hidup. Pada perikop berikutnya, disampaikan juga tentang sikap sungut-sungut itu. Adalah ketika ia atau mereka orang-orang Yahudi itu memandang Yesus dalam sosok sisi kemanusiaan. Penilaian tentang kedatangan Kristus yang semestinya membuat takjub, kagum, tetapi justru tidak demikian. Walaupun mereka pernah melihat kuasa Yesus yang memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika melihat Yesus yang hadir, waktu itu memang takjub dan kagum, tetapi ketakjuban itu adalah sebatas mereka melihat berkat secara materi. Sedangkan sosok Yesus yang hadir yang mengatakan, Aku telah turun dari surga, Akulah roti hidup. Mereka mulai bertanya-tanya, siapakah dia? Mereka memperhatikan dengan seksama tentang informasi yang mereka dapatkan, bahwa mereka itu
mendapat informasi yang tegas, gamblang, jelas. Ia adalah Yesus, anak Yusuf. Mereka mengenal bapak dan ibunya. Sebuah keluarga sederhana dengan tingkat ekonomi barangkali, mungkin tingkat sosial yang berbeda dengan keluarga-keluarga lain yang dilayakkan menghadirkan tokoh besar. Dan dia berkata, tidak mungkin ia berasal dari surga, karena hanya keluarga sederhana yang tinggal dekat kita. Saudara-saudara yang terkasih, menurut ukuran manusia, latar belakang kehidupan keluarga Yesus yang biasa-biasa saja, itu tidak mendukung pernyataannya bahwa ia diutus Allah. Ayahnya Yusuf hanyalah seorang tukang kayu. Dan orang pada umumnya merasa bahwa seorang yang hebat dan luar biasa harus lahir dari keluarga yang hebat dan luar biasa pula. Orang-orang Yahudi ini berjalan bersama dengan Yesus, namun tidak menerima dan percaya kepada Yesus, sehingga tidak memiliki relasi spiritual yang akrab. Mereka hanya memandang sosok Yesus ini dalam sisi manusiawi, karena anak Yusuf dan Maria. Keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang hebat. Dari sinilah orang-orang Yahudi tidak melihat dalam sisi kuasa kealahan Yesus yang datang dari Bapa. Sedangkan Injil Yohanes menekankan pentingnya hakikat keilahian Yesus sebagai roti yang berasal dari surga, sekaligus sebagai anak Allah yang mengenal Bapanya dan menunjukkan jalan yang hidup, yaitu kehidupan kekal dalam peristiwa kebangkitan di akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, penyataan Yesus tentang roti hidup adalah gambaran dari tubuhnya yang akan dikorbankan. Dan itulah yang akan memberikan penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan diri Yesus ini yang menjadi sarana untuk pemulihan relasi antara Allah dan manusia yang berdosa. Itu sebabnya Yesus menandaskan bahwa pengorbanannya, pengorbanan tubuhnya akan diberikan untuk hidup dunia ini. Itu dinyatakan pada ayat 51. Dengan demikian, orang yang datang dan percaya pada Yesus menerima pembebasan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, dan sekaligus kemerdekaan untuk menentukan sikapnya, apakah akan menerima dan percaya pada Yesus atau tidak. Jadi, dalam hal inilah makna kemerdekaan dari belenggu dosa menjadi sebuah pengakuan kita bersama. Kita dipanggil untuk masuk dalam tanggung jawab iman pada Yesus, serta bertanggung jawab menerima atau menolak tawaran yang adalah roti hidup tadi, yang memerdekakan kehidupan kita dari belenggu dosa. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak kita untuk percaya kepadanya bukan hanya berdasarkan ukuran penilaian manusia, tetapi berdasarkan iman dan pengalaman iman perjalanan bersama dengan Dia. Kadang-kala kita hanya berjalan bersama dengan Dia, dengan Yesus, tetapi kita tidak mempunyai pengalaman iman dalam membangun relasi, dalam bergaul dengan Dia.
Maka melalui cara pandang, di mana kita meyakini kita sudah dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Yesus, inilah kita berarti sudah menerima anugerah, kasih karunia, dan kita menerima itu dengan cuma-cuma. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dan meresponinya dengan sikap bagaimana kita membangun sebuah spiritualitas, hidup intim, akrab, bergaul bersama dengan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita mengisi kemerdekaan dengan memberikan kontribusi bagi Indonesia negeri ini di tengah situasi yang sedang melanda, yang belum ada akhir atau batas waktu, dan setiap orang pun tidak tahu bagaimana pandemi COVID ini selesai atau berakhir. Namun kita meyakini bahwa ketika kita menghidupi masyarakat, menghidupi sesama kita, tugas panggilan itu mewujud, kita mengisi kemerdekaan. Supaya kita menggunakan kemerdekaan itu bertanggung jawab di hadapan Allah maupun dalam relasi sosial di tengah kehidupan negeri ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam suasana hening.
Marilah memasuki doa syafaat yang akan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Bapa, kami sekelompok kecil hamba-Mu, Jemaat GKJ Wonocatur menghadap Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Bapa bahwa bangsa kami sedang dilanda virus COVID-19 Bapa. Sehingga Bapa Engkau mau berkati Bapa untuk para pemimpin kami. Engkau berkati Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Engkau berikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini sehingga belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ya Tuhan, Engkau juga berkati setiap pemimpin di negeri ini dari tataran yang tertinggi hingga terendah Bapa. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dan kesehatan sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Bapa, kami juga mau berdoa buat gereja kami Bapa GKJ Wonocatur Bapa. Kami mengucap syukur bahwa jika dalam masa pandemi ini Bapa kami masih boleh Engkau izinkan untuk mengadakan ibadah, persekutuan, doa bersama, meskipun melalui online ya Tuhan, kami percaya bahwa ini hanya karena tuntunan-Mu dan karya-Mu di dalam gereja kami Tuhan. Bapa kami berdoa buat orang tua yang sedang mendidik anaknya Bapa di gereja kami. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan Bapa sehingga boleh mendidik anaknya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan kami berdoa buat anak-anak yang sedang menjalankan studinya, Engkau berikan pemahaman tentang belajar yang benar Bapa, dan Engkau berikan ilmu yang boleh berguna bagi kehidupannya Bapa dan nantinya boleh mencapai cita-citanya. Berkatilah untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan Bapa, kiranya Engkau berkati, Engkau tuntun Bapa sehingga boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik seperti yang Engkau harapkan dan seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati pula untuk anak-anak kami, pemuda-pemudi yang sedang mencari jodoh Bapa, Engkau berkati sehingga boleh mendapatkan jodoh Bapa yang takut akan Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan menyanyikan syair pujian dari pelengkap hitung jemaat 183 bait 1. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabar
kasih, jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Nyatakanlah firman-Nya dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat Tuhan pada minggu ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.